Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara jawab salamnya nampaknya nih bacanya banyak yang puasa sunnah. Amin. Kita doakan tetap istiqomah ya. Biar fokus kita orang saya lagi. 1 ditambah 1 sama dengan Bu, dengar Bu? Ibu ada? Iya. Kalau sudah ada aku mengapa pilih? Iya. Kita ulang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam makan jamur. Yang jawab salam semoga panjang umur dan selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah. Woi jamaah. Alhamdulillah. Bu, Ibu, dalam Ustaz gitu. Ibu, wah, berarti tidak nonton TikTok gitu ya? Tidak. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kabut Bingkar, para pamen, pama, brigadir, ASN, dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkalimpahan rahmat dan karunia, kasih dan sayangnya, kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Tandanya orang yang beriman itu ada. Selalu ringan melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya menuju tempat yang mulia, yaitu masjid. Kedua kalinya selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia mulia Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah orang yang paling cinta kepada kita. Beliau juga orang yang paling sayang. Dan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 571 tahun yang lalu manusia mulia itu dilahirkan ke dunia ini. Dan ini merupakan rizki dan anugerah yang terbesar yang Allah kirimkan buat kita makhluk di muka bumi ini. Dan beliau juga meninggalkan 2 pusaka. Kata beliau, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bima kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan 2 pusaka, kata beliau, yang apabila umatku berpegang teguh, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua pusaka itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan cuma sampai di situ, saudaraku. Beliau tinggalkan pewarisnya al-ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu adalah penerusku, ulama itu adalah gantiku. Untuk apa? Untuk membuka tabir misteri rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan menerjemahkan serta mengajarkan hadis-hadis yang pernah beliau ajarkan kepada para sahabat-sahabat. Jadi kita tidak pernah putus rantai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi kecintaan beliau. Bahkan dalam riwayat beliau bersujud tidak bangun-bangun sampai Allah bertanya, "Ya Muhammad, bangunlah." "Tidak ya Rabb." "Ya Muhammad, bangunlah." "Tidak ya Rabb." "Sampai engkau kabulkan hajatku." Maka Allah bertanya, "Ya Muhammad, kekasihku, apa yang kau minta?"
Ya Rabbal adha wahidin min ummati fil finnar. Kata beliau, ya Allah, aku tidak akan sekali-kali mengangkat kepalaku sebelum engkau kabulkan. Aku tidak ridho, aku tidak ingin, aku tidak mau ya Rabb, satu saja umatku masuk ke dalam neraka. Masya Allah Bapak Ibu, ini salah satu cinta kebesaran. Dan ada doa beliau yang mustajab, yang beliau simpan sampai hari ini. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. 14 abad yang lalu beliau menderita saat berdakwah di Taif. Bagaimana dalam sejarah beliau dilempar, berdarah pelipisnya, dilempari dengan kotoran unta, dengan kencing, dengan batu. Teramat menderita, teramat mendalam luka yang baginda rasakan, sehingga pulang beliau ke rumah, disambut oleh putri tercinta Fatimah, menangis sana. Wahai ayahanda, siapa gerangan orang yang sampai hati membuat kau seperti ini? Apakah mereka tidak tahu engkau Rasulullah, engkau kekasih Allah? Minta wahai ayah, berdoa sama Allah, pasti doamu dikabulkan karena engkau adalah kekasihnya. Biar tahu rasa orang-orang itu, biar tahu akibatnya apa yang telah ia lakukan. Beliau adalah rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, penuh dengan kelembutannya. Dibelai putri beliau yang penuh dengan air mata, wahai putriku, ta'ali sini saya. Itu ya Pak ya. Kalau manggil putranya, putrinya sini Cah Bagus, sini Bang, sini Nak. Jangan kasar-kasar. Itu dicontohkan oleh Nabi. Wahai putriku, sabar ya putriku. Ketahuilah, memang ayah punya doa mustajab. Kalau berdoa sekali angkat tangan, Allah akan kabulkan. Akan tetapi doanya aku simpan, wahai putriku. Untuk siapa? Kelak untuk umatku. Tak kala tidak ada syafaat, tak kala tidak ada pertolongan, maka doa pamungkasku inilah yang aku panjatkan kepada Allah, agar satu saja umatku selamat dari siksa api neraka. Subhanallah. Ini sayangnya beliau. Maka bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, hari kelahirannya. Sebagai tanda cinta, tanda sayang kita, tanda rindu kepada Nabi, kita hanya bisa berucap sholawat salam. Maka dari itu jangan kita ketinggalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat berselawat, memberikan hormat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita yang mengaku umatnya sebagai tanda cinta juga diperintahkan untuk bersolawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu mari bersama-sama sejenak kita tenangkan hati kita. Kita lupakan sejenak kesibukan kita dengan pekerjaan kita. Di tempat yang penuh berkah, yang penuh mustajab ini, kita bermohon kepada Allah dengan wafadilah salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang paling istimewa
di antara sekian banyak nabi dan rasul. Dalam riwayat Allah mengutus 124.000 nabi dan 313 rasul. Namun Bapak Ibu, yang perlu kita imani, yang wajib kita ketahui, yaitu 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul ada nabi 5 yang ditunjuk oleh Allah dengan sebutan ulul azmi. Siapa beliau? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini ada komandannya, ada yang istimewa, ada yang the best seller. Ini juga diakui oleh orang non-Islam. Dalam riset penelitian, buka di Google nanti, namanya Michael Hart, itu dia dengan jujur, dengan tulis mengakui dari 100 tokoh dunia, beliau menempatkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Kenapa? Karena yang pertama, beliau mempunyai akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaku wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan beliau diturunkan ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin wa khatamun nabi wa rusyatul anbiya, penutup para nabi, penghulu daripada sekalian nabi, raja di raja. Bahkan Bapak Ibu, doa-doa kita, permohonan kita tanpa wasilah sholawat kepada baginda Rasulullah, maka doa kita akan tergantung di langit, tidak akan dijabah oleh Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kok begitu Pak Koranto? Iya, dalam riwayat kata Nabi Adam, bapak moyang kita, beliau berbuat dosa, diturunkan ke bumi selama 500 tahun beliau berdoa untuk mohon ampun atas satu kesalahan yang beliau buat. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah menganiaya diri saya, ya Allah, ampunilah kesalahanku. Kalau bukan karena kasih-Mu ya Allah, niscaya Engkau tidak akan berikan ampun. Tidak didengar oleh Allah. Nabi Adam ingat, tatkala beliau diciptakan oleh Allah sebagai tanda syukur, beliau menegakkan tangan, merendahkan kepala, ditengok di atas tulisan namanya Allah bersanding dengan Muhammad. Itulah asbabul nuzul, di mana ada Allah, di situ ada Muhammad, dipasang di tiap-tiap masjid biar mengingatkan kita. Kalau kita mau berdoa, kita bermunajat, jangan lupakan kekasihnya, jangan lupakan Rasulullah, supaya apa? Sampai doa kita, Allahumma wasilatana bihaqqil Muhammad, ya Allah, dengan wasilah nama Muhammad ya Allah, ampunilah dosaku, kata Nabi Adam. Allah heran, Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah akan memberitahu kepada kita semuanya yang belum tahu. Ya Adam, kau barusan bilang apa? Lo bilang apa yang kau ucapkan tadi? Ulangi ya Adam. Allah mawasilah bihaqqi Muhammad ya Allah, dengan wasilah Muhammad ya Allah. Emang lo tahu siapa Muhammad itu? Padahal di surga ini belum ada, di dunia belum ada manusia selain kamu dan Hawa. Allah memberikan tahu. Kata dari Allah, waktu aku menedakkan tangan, menuangkan kepala, aku tengok nama Allah dan Muhammad, pasti nama yang bersanding bersamamu, bukan basing-basing, tidak sembarangan, pasti itu adalah nama-nama yang begitu istimewa. Maka kata Allah, benar ya Adam, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Muhammad, tidak
engkau ya Adam. Maka benar sekali, itulah yang menjadi asbabun nuzul kita. Kalau doa kita harus diawali dengan mengucap nama Sayyidina Muhammad. Bukan cuma itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesehariannya beliau kita baca, kita dengarkan dari Ustaz, bahkan sebelum lahirnya pun sampai wafatnya beliau tidak ada satupun catatan hitam, tidak ada satupun catatan personil. Kalau di kita pelanggaran. Bahkan kalau Nabi Muhammad pun berbuat salah, beliau adalah maksum. Arti maksum itu telah diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya iyalah, namanya juga kekasih. Ya kan Riko? Sudah punya kekasih belum? Belum ya, berarti kamu terlambat. Kalau kekasih itu apapun yang diminta diberikan. Jangankan gaji, jangankan duit, jangankan uang, mobil, nyawa pun kan kuberikan demi dikau seorang. Itu kalau orang jatuh cinta. Ya, Muhammad minta apa dikasih sama Allah. Namanya juga kekasihnya. Makanya kita perlu berwasilah kepada baginda Rasulullah SAW. Jam 9 selesai. Mungkin kemudian jam 9 selesai. Jam 9 selesai. Karena kalau diurai setengah jam, ya, tentang akhlak Rasulullah tidak akan selesai. Bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari sebelum diangkat Nabi? Beliau lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan di kandungan Bapak Ibu, wafat ayahandanya. Ibu mana yang tahan? Istri mana yang sanggup dalam keadaan hamil tanpa seorang ayah? Untungnya baik ayah meninggal. Kalau sekarang tuh udah hamil tanpa ayah bangga, ya. Banyak itu di sana di luar negeri. Kalau di Jambi insya Allah tidak ada. Kalau ada pun 1-2 ya. Itu pun sudah kena ceramah oleh Dimas Polda Jambi. Sudah baik ya, itu di sana. Begitu lahir dalam keadaan yatim, setika beliau tidak, karena di dalam buaya kasih sayang seorang ibu yang sangat sayang kepada putranya. Dia jalan ziarah ke Madinah. Nah, kamu punya bapak nak, kamu jangan sedih, statusmu jelas. Yuk kita tengok ziarah ke makam bapakmu nak di Madinah. Pergi. Muhammad kecil bersama ibunda tercinta. Sampai Madinah selesai ziarah tunjukkan ini maka bapakmu pulang ke Mekah. Di tengah perjalanan ibunda tercinta sakit yang teramat sangat sehingga menyebabkan wafatnya ibunda Aminah tercinta. Bayangkan 6 tahun keadaan yatim piatu. Oh, kita bingung Pak kemana ya. Warisan gak ada, ya, mak bapak miskin, gak ada orang yang ambil, ya. Maka diambillah oleh kakek tercinta Abdul Muthalib, dipelihara, diajarkan, beliau tetap mandiri, beliau tetap berjuang dengan apa? Mengembara kambing, gak gengsi bro, mengembara kambing. Bahkan sekarang mohon maaf lagi trending itu viral itu, ya bu, Mas Iyun, dalam sayang. Itu sahabat narik ya. Orang desa yang tidak punya kerjanya merumput, secara ekonomis mungkin kelas menengah ke bawah, taruh orang susah lah, tapi tidak pernah putus asa. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Menginjak remaja berdagang, bisnis, ya, bekerja, membawa dagangan seorang janda cantik cerita yang biasa, yang bernama Khadijah. Siapa namanya? Khadijah. Itu janda muda jeloy, janda muda. Ya, cantik. Di Jambi ada itu banyak itu. Kalian banyak tahu itu. 1000 binaan ya. Jadi Bima sasarannya juga janda-janda muda. Yang tua ada usah. Nanti sebentar lagi juga out kan gitu. Kalian muda-muda ini tidak dijinakan Bapak Ibu, dia akan mengganggu rumah tangga orang. Ya. Akan nyamperi gila apa DR segala macam itu. Malah Dimas tuh. Ya, menjinakkan janda-janda muda, kan itu kan? Apa yang kita ambil dengan sifat jujurnya beliau? Makanya si Khadijah itu heran, setiap dagangan dibawa oleh pemuda namanya Muhammad habis tanpa bekas, sehingga timbul simpatinya. Siapakah gerangan Muhammad itu? Ya.
Aneh, selama ini tidak pernah habis dagangannya. Ternyata modalnya kejujuran. Contoh, ya, beliau berjualan di samping dengan orang Yahudi. Satu warung ini nggak pernah laku dari pagi sampai siang, nggak ada yang beli. Nabi Muhammad sudah mau habis. Datang pembeli terakhir, mohon maaf Pak, ya, alangkah baiknya Bapak beli sebelah. Sama-sama aqua, sama-sama artes, sama-sama air minum. Sebelahnya loh Pak, belum laku-laku dari pagi, kasihan. Kita berbagi rezeki. Terketuk sang pembeli, alangkah mulia budinya. Baik Muhammad, saya akan beli sebelah. Menurut apa yang disarankan oleh Muhammad. Itu akhlak luhuran budi. Kalau sekarang Pak, mohon maaf Pak, ya, tetangga tidak laku, syukuri, mampus lo. Kalau perlu cari tanah kuburan. Ini kata Mbah Dukun, cari tanah kuburan, tutup depan warungnya supaya gelap, supaya seram, supaya tertutup rezeki orang. Nah, untuk bila ini dari ini teladan bagi kita. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa iri, jangan pernah kita merasa dengki dengan rezeki orang lain. Cukup kamu syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Menjadilah pribadi yang qanaah, terima dengan apa adanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampai menjelang wafatnya beliau pun yang disebut adalah kita umatnya. Digambarkan berat, betapa pedihnya, betapa sakitnya sakaratul maut. Tahu kamu kok sakaratul maut? Nyawa udah mau dicabut itu. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana rasanya sakaratul maut? Kata Sayyidina Ali, wahai Ali, sungguh berat rasa sakaratul maut ini, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti 12 tebasan pedang. Betapa sakit, betapa menyayat hati. Tapi demi Allah, ya Ali, biarlah aku tanggung. Ya Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut ini ya Allah kepadaku, supaya apa? Supaya umatku kelak tidak menanggung sakit yang saya rasakan seperti ini. Masya Allah. Kalau kita Pak, jangankan rasa sakaratul maut, Pak, utang ya, galak gitu. Gak usah utang, bayarin dia tarik-tarik dompet. Mano lah ya, yang bayar ini. Ini paman. Saya itu yang mohon maaf kalau bawa duit tidak pernah banyak-banyak. Kadang 100 itu paling banyak udah itu. Kenapa? Udah diseleksi sama propos di rumah. Ya, jangan banyak-banyak bawa uang, nanti jalannya jauh. Dulu waktu gaji pas-pasan belum ada remon, mainnya di Ancol. Setelah dapat remon, dapat tunjangan, kayak sedikit ke Ancol Jakarta. Nih, tahu kan? Kalau dekat-dekat itu godaannya kecil Pak. Kalau jauh sana itu masya Allah, tanya senior. Tapi tetap menjadi pribadi yang baik orang aja ya. Ambil cerita pengalaman dari senior yang baik-baik untuk diterapkan dalam kedinasan. Supaya apa? Supaya selamat. Timpakan sakaratul maut. Makanya kita disunahkan untuk berdoa. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu menderita. 2 menit. Menjelang wafatnya sudah dekat, yang disampaikan umati. Itulah salah satu harapan beliau. Selalu bermunajat kepada Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Makanya beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku nanti akan masuk surga, kata beliau. Ilaman aba, kecuali yang enggan. Kilaman aba, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu ya Allah? Masa masuk surga aja enggan ya Allah? Qala Rasulullah, man atu'ani dakhala jannah. Orang yang mengikutiku, orang yang taat kepada sunnahku, dia akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Orang yang menolak, orang yang enggan, orang yang tidak mau mengikuti ajaranku, dialah orang yang enggan. Mudah-mudahan kita semuanya
termasuk umat yang dicintai beliau, yang disayangi beliau, dan mendapatkan syafaat hingga bersama beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat menambah wacana dan ilmu bagi kita. Ilmu tidak akan pernah bermanfaat tanpa diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasajaratin bisamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon tidak berbuah. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dapat dijawab